Lalu apakah solusi dari kondisi di atas? Apakah dengan membentuk sistem baru? Apakah bersatu untuk menghadapi semua itu? Jika kita mengetahuinya, kita bisa melihat kembali pada sejarah di masa lampau mengenai kisah para nabi dan rasul yang terdapat di manual book atau guidance book yang telah Tuhan semesta alam turunkan kepada manusia yang memiliki solusi atas berbagai masalah di atas. Tuhan semesta alam telah mengisyaratkan dalam kitab sucinya, Alkitab Ulangan 5 pasal 32 dan Ulangan 6 pasal 14-15. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Tuhanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Pasal 15-nya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Banyak paham di dunia ini, ada liberalisme, kapitalisme, demokratisme, federalisme, monarkisme, parliamentarisme, materialisme, globalisme, sekularisme, komunisme, sosialisme, anarkisme, unitarisme, republikanisme, presidensialisme, idealisme, nasionalisme, fundamentalisme. Mereka itu adalah lawan atau antitesis dari isme Tuhan semesta alam yang mengajarkan ajaran kasih sayang. Di surah Al-Baqarah ayat 177 dikatakan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Fragmentasi atau perpecahan sikap politik dalam bahasa alegoris kitab suci. Di sebelah kiri kita melihat lautan manusia yang berkiblat pada isme barat. Di sebelah kanan lautan manusia yang berkiblat pada isme timur. Lalu dibelah dengan jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan keselamatan, atau jalan yang diberkati, yaitu kembali kepada sistem Tuhan yang fitrah. Jadi solusi atas berbagai masalah dunia saat ini adalah kembali kepada tujuan penciptaan manusia atau kembali kepada fitrah. Kenapa kita harus kembali ke fitrah? Karena Tuhan semesta alam sudah memperingatkan, jika kita tidak kembali kepada fitrah penciptaan manusia, maka akan terjadi krisis akut multidimensi yang lebih parah dari sekarang. Seperti yang dijelaskan Tuhan semesta alam dalam kitab-kitabnya. Al-Quran dijelaskan di surat Rahman ayat 8 dan 9, supaya kamu jangan melampaui batas, merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Di surat Ar-Rum ayat 41 sampai 43 dijelaskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama atau din yang benar sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Dan dijelaskan juga dalam Alkitab, Ulangan 8 pasal 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud dan menyembah kepadanya, Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Tuhan semesta alam telah memperingatkan semua itu kepada manusia, bahwa manusia haruslah mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan darinya, seperti blueprint awal kenapa manusia diciptakan di muka bumi.